14762. Caranya mencari ordernya yaitu menggunakan perkalian, dimana ini kita misalkan A dikali A kan sama dengan A kuadrat, menjadi 14762 dikali 14762. Nah, cara mengalikannya menggunakan komposisi FOG. Kita ambilkan FOG kan berarti G1 sama dengan 4, F4 sama dengan 7. Nah, kita tulis ambil 17. Terus F7 sama dengan 6, G7 sama dengan 6, F6 sama dengan 2, G2 sama dengan 1, F1 sama dengan 4, G4 sama dengan 7, F7 sama dengan 6, G6 sama dengan 2, F6 sama dengan 2. Berarti udah kan, dan kembali lagi ke 1, berarti kita tutup. Terus kan belum ketemu 1, kan nanti order kan dicari sampai sama dengan 1, berarti dikalikan lagi. Berarti A pangkat 3 sama dengan 17246 dikalikan bilangannya ini tadi menjadi 14762. Nah, menggunakan cara yang sama, berarti G1 sama dengan 4, F4 sama dengan 6, G6 sama dengan 2, F2 sama dengan 4, F4 sama dengan 7, G4 sama dengan 7, F7 sama dengan 2, G2 sama dengan 1, F1 sama dengan 7, G7 sama dengan 6, F6 sama dengan 1. Berarti udah balik lagi ke sini. Terus ini kan belum ketemu. Terus cari lagi di A, dikalikan lagi. Berarti tadi hasilnya kan 16427. 16427 dikalikan ini 14762 menjadi G1 sama dengan 4, F4 sama dengan 2, G2 sama dengan 1, F1 sama dengan 6, G6 sama dengan 2, F2 sama dengan 7, G7 sama dengan 6, F6 sama dengan 4, G4 sama dengan 7, F7 sama dengan 1. Berarti usah ditulis, sudah berarti. Terus ini belum diketahui lagi, kita kalikan lagi. Hasilnya 12674 dikalikan tadi bilangnya itu 14762. G1 sama dengan 4, G1 sama dengan 4, F4 sama dengan 1, berarti kan udah balik lagi 1. Berarti udah jadi order dari 14762 adalah 5 karena ketemu bilangan 1 ada di perkalian pangkat 5. Selanjutnya nomor 2, tentukan permutasi berikut termasuk permutasi genap atau ganjil. Diketahui sikel 1, 3, 5, 6, 7. Kemudian kita ubah ke bentuk permutasinya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 1. Dihasilkan sikel 1, 3, 5, 6, 7. Kemudian kita ubah menjadi hasil transposisinya menjadi 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Karena dihasilkan perkalian dari 4 transposisi, maka termasuk permutasi genap.
dan tentukan genap atau ganjil permutasi biru. Nah, di sini ada permutasi yang pertama 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 6. Nah, untuk menentukan apakah permutasi ini ganjil atau genap, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari transposisinya. Untuk mencari transposisinya, kita menentukan fungsi komposisi dari F dan G, atau bisa ditulis F dan G. Misalkan kita menamakan 1 2 3 4 sebagai fungsi F, 1 2 3 5 sebagai fungsi G, dan 1 2 3 6 sebagai fungsi H. Kita mencari F O G. Yang pertama F, kita mulai dari G1 terlebih dahulu. F G1 berarti 2, F2 berarti 3. Lalu kita lanjutkan dari sini F3, FG3, FG3 5, F5. Karena pada fungsi F tidak ada 5, maka kita tulis 5 sama. Lalu FG5, G5 1, F1 2, FG2, F3, F3 4, lalu FG4. Karena di dalam fungsi G tidak ada 4, maka kita tulis F4 tetap, F4 1. Sudah kembali lagi ke 1, jadi FOG nya tiga, 5, 2, 4, 1. Selanjutnya kita mencari FOG bundaran H. FOG sudah diketahui 3, 5, 2, 4, 1. 3, 5, 2, 4, 1. Bundaran H-nya 1, 2, 3, 6. Kita cari seperti langkah yang tadi. FOG H1, FOG H1 2, FOG 2 4. Lalu FOG H4, FOG, karena H4 tidak ada maka tulis tetap 4, 4, 1. Karena sudah kembali lagi ke 1, jadi ini bisa ditulis 1 sikel 1, 4. Lalu selanjutnya masih ada H2, FOG H2, H2 3, 3, 5. Lalu FOG 5, karena 5 tidak ada jadi tulis tetap 5, 2. Karena sudah kembali lagi ke 2, maka jadi 1 sikel 5, 2. Lalu masih ada H3 dan H6. H3 6, FOG 6. Karena pada FOG tidak ada 6, jadi ditulis tetap 6. Dan FOG H6 1, 3. Jadi 1 sikel 6,
transposisi dari fungsi f, g, dan h dari permutasi berikut ini. Nah, karena transposisinya ada 3, 1, 2, 3, jadi permutasinya termasuk permutasi ganjil. Baik teman-teman, kita beralih ke nomor 4, yaitu tuliskan permutasi 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 3 sebagai hasil kali sikel-sikel saling asing dan carilah inversnya. Untuk mencari hasil kali sikel-sikel saling asingnya, kita dapat melihat permutasinya yaitu 1, 2, 2, 1. Karena udah kembali ke 1 lagi, maka kita dapat menulis menjadi sikel 1, 2. Kemudian selanjutnya 3, 5, 5, 6, 6, 3. Karena sudah kembali lagi ke 3, maka kita dapat menuliskan 3, 5, 6. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 4, karena ini sudah sama-sama 4, maka dapat dinamakan sebagai identitas sehingga tidak perlu kita tulis. Jadi hasil kali sikel-sikel saling asingnya itu 1, 2, 3, 5, 6. Kemudian inversnya yaitu 6, 5, 3, 2, 1. Ya, baik, kemudian adalah nomor 5. Soalnya yaitu tuliskan semua elemen dari A4 yaitu grup alternatif tingkat 4 dengan A4 adalah himpunan permutasi genap. Di sini kita tahu bahwa A4 itu adalah grup alternatif tingkat 4, berarti berasal dari grup simetri tingkat 4 juga, atau dapat kita tulis S4. S4 ini anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Karena anggotanya 4, maka kita dapat tahu bahwa S4 ini memiliki 4 faktorial permutasi atau 4 faktorial cara untuk polanya. 4 faktorial yaitu 24, maka terdapat 24 permutasi. Untuk mencari 24 permutasi tersebut, kita dapat menggunakan metode akar seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu dari 1, kemudian karena 1, 2, 3, 4, maka di bawahnya ada 3, jadi 2, 3, 4, lalu di bawah ini adalah 3 dan 4, kemudian di bawah 3 ini adalah 4, di bawah 4 adalah 3. Hal yang sama kita lakukan dengan 3 dan 4, sehingga kita menghasilkan 2, 4, lalu ini adalah 2, 3, kemudian ini adalah 4, kemudian ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 2. Dari sini kita dapat menemukan permutasi 4 permutasi dari S4 ini, yaitu yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, dan seterusnya. Kita dapat menemukan sikel-sikel dari permutasi ini. Kita dapat menulisnya, misalkan kita ambil yang 1, 3, 2, 4. Kita tuliskan terlebih dahulu permutasinya 1, 3, 2, 4.
2, 4. Kemudian atasnya kita tuliskan grup simetrinya, yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini kita mendapatkan sikelnya 1 ke 1 maka habis 1, terus 2 ke 3, 3 ke 2 maka selesai, 2 ke 3, lalu 4 dengan 4 maka 4 seperti ini. Kita mendapatkan sikelnya adalah 2, 3 ini. Dari sini kita bisa melanjutkannya 2, 3, dan 4. Maka kita nanti akan mendapatkan 24 macam permutasi dan kita bisa mencari sikel dari permutasi-permutasi tersebut. Terus kita ya, dari metode akar tersebut kita menemukan seperti ini, sehingga ditemukan 24 macam permutasi. Nah, dari 24 macam permutasi ini kita dapat menemukan sikel-sikelnya seperti cara yang tadi dijelaskan, sehingga akan didapat 24 sikel dari grup simetri tingkat 4. Ya, tingkat lagi. Ya, dari perhitungan-perhitungan tersebut kita mendapatkan 24 sikel seperti ini. Kita lihat bahwa sikel-sikelnya itu bermacam-macam dan A4 adalah grup alternatif tingkat 4 dengan A4 adalah himpunan permutasi genap. Maka permutasinya adalah permutasi genap. Syarat permutasi genap yaitu adalah sebuah permutasi yang merupakan hasil kali 2 transposisi atau transposisi yang jumlahnya genap 2, 4, 6 dan sebagainya. Di sini kita lihat bahwa ada sikel 1 sesuai dengan teori, maka permutasi identitas adalah permutasi genap, maka 1 adalah permutasi genap. Lalu 1, 2 itu bukan permutasi genap karena hanya ada 1 transposisi atau sikel yang panjangnya ada 2 atau angkanya ada 2 saja. Ini hanya 1 sehingga ganjil. Ini hanya 1 sehingga ganjil. Ini ada 2 sehingga genap karena dapat dipecahkan menjadi 1, 3 dan 1, 2 atau kita tulis seperti ini 1, 3, 1, 2. Kemudian 1, 2, 3 juga permutasi genap karena dapat kita pecahkan 1, 2, 1, 3. Kemudian 1, 3 adalah permutasi ganjil. Ini 3, 4 adalah permutasi ganjil. 1, 2 lalu 3, 4 jelas adalah permutasi genap. Kemudian ini adalah permutasi genap karena dapat kita pecahkan. Kemudian ini adalah permutasi ganjil karena pemecahannya adalah 3 transposisi atau dapat kita tulis 1, 4, 1, 3 dan 1, 2. Sini ada jumlahnya adalah 3. Maka permutasi ganjil. Ini adalah permutasi ganjil, ini adalah permutasi ganjil juga, ini permutasi ganjil juga. Kemudian ini adalah permutasi genap, kemudian ini permutasi genap, permutasi ganjil, permutasi ganjil, permutasi genap, permutasi genap, permutasi ganjil, ganjil, permutasi genap, permutasi genap, dan permutasi genap. Sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. Ya, maka dapat kita kelompokkan permutasi genapnya jadi seperti itu. Sehingga diketahui bahwa elemen-elemen dari A4 adalah ini 1, 3 dan seterusnya.